Dua pekerjaan yang harus diselesaikan Timnas U23 Indonesia sebelum Piala Asia U23 2024. Bangganya kakek Nathan Chu Aon dari Semarang lihat sang cucu main untuk Timnas Indonesia. RSMI FC Utrecht lepas Ivar Jenner ke Timnas U23 Indonesia, dukung lolos Olimpiade 2024. Manajer Borneo FC mengkritik keras penundaan Liga 1 untuk kepentingan Timnas U23 Indonesia. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bangganya kakek Nathan Chu Aon dari Semarang lihat sang cucu main untuk Timnas Indonesia. Nathan Chu Aon mengaku mendapatkan pesan langsung dari kakeknya usai bermain untuk Timnas Indonesia. Nathan Chu Aon menceritakan debutnya untuk Timnas Indonesia saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Vietnam, Kamis 21 Maret 2024. Sebelumnya, Chu Aon memang mengakui bila kakeknya berasal dari Indonesia. "Jadi kakek saya berasal dari Indonesia," kata Nathan Chu Aon. "Dia berasal dari Semarang," tambahnya. Pemain 22 tahun itu mengakui mendapat pesan langsung dari sang kakek yang berasal dari Semarang. Ia mengatakan kakeknya sangat bangga melihat cucunya bermain untuk Timnas Indonesia. "Kakek saya melihatnya saat debut saya di Timnas Indonesia," kata Nathan Chu Aon. "Saya mendapat pesan dari dia dan mengatakan bila dia sangat bangga," tambahnya. Nathan Chu Aon tampil sebagai starter kala Timnas Indonesia versus Vietnam pada Kamis 21 Maret 2024. Bek SC Heerenveen itu diturunkan sebagai wingback kiri oleh Shin Tae-yong. Namun debutnya hanya berlangsung 45 menit sebelum digantikan Pratama Arhan di babak kedua. Nathan Chu Aon mengaku kesulitan untuk menghirup udara lebih banyak saat tampil di GBK. Riuhnya suasana stadion membuat para pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. "Kandungan oksigen di udara sangat rendah," ujar Nathan Chu Aon. "Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas. Lapangannya tidak bagus dan Anda sulit mendengar satu sama lain. Sulit untuk bermain sepak bola. Maka Anda akan segera mendapatkan hasil," tambahnya. Nathan Chu Aon kembali dipanggil memperkuat Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Namun Shin Tae-yong belum bisa memastikan apakah SC Heerenveen melepasnya atau tidak karena ajang tersebut bukan agenda FIFA. Untuk Justin Hubner dan Nathan Chu Aon sampai saat ini belum ada kepastian, ujar Shin Tae-yong. "Jadi harus lihat situasi terlebih dahulu," ucapnya. Dua pekerjaan yang harus diselesaikan Timnas U23 Indonesia sebelum Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia telah menggelar sesi latihan perdana di Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa 2 April 2024. Timnas U23 Indonesia menggelar sesi latihan perdana pada petang harinya. Latihan digelar di lapangan Humaid Al-Tair Stadium di kawasan Komplek Al-Nasr SC Dubai. Shin Tae-yong fokus untuk membenahi aspek recovery para pemain Timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong juga fokus untuk melakukan pembenahan fisik para pemain secara keseluruhan. Shin Tae-yong mengaku kondisi latihan perdana sangat lancar. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut kondisi fisik para pemain juga baik. "Semua berjalan lancar, latihan perdana, cuaca juga baik," ujar Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi PSSI. "Kondisi para pemain pun juga baik," lanjutnya. Shin Tae-yong pun mengaku masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah di skuad Timnas U23 Indonesia. Pekerjaan rumah pertama adalah membangun kekompakan tim. Tetapi beda-beda taktikal setiap tim dan warnanya pun berbeda, ujar Shin Tae-yong. "Sebenarnya pekerjaan rumahnya adalah itu harus dijadikan satu menjadi kompak dan fokus juga di situ apakah kita ini bisa menjadi satu dalam tim," tambahnya.
Selain itu, Shin Tae-yong juga bersiap untuk 2 laga uji coba timnas U23 Indonesia sebelum Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia bakal tampil lawan Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Laga tersebut bakal dimainkan pada 5 dan 8 April 2024. Ya memang walaupun ada 2 laga uji coba, ujar Shin Tae-yong. Kita fokus lebih dahulu kedua pertandingan itu, namun fokus utama kita adalah pertandingan perdana melawan Qatar pada 15 April lanjutnya. Shin Tae-yong ingin bisa membenahi fisik para pemain timnas U23 Indonesia. Pertandingan pertama di Piala Asia nanti, ujar Shin Tae-yong. Jadi ya fokus kita adalah bagaimana meningkatkan fisik pertandingan para pemain dan kekompakan mereka selama di 2 laga uji coba nanti, tuturnya. Manajer Borneo FC Shin Tae-yong jangan sembunyi saja di ketiak Erick Thohir, bertemulah dengan klub. Manajer Borneo FC Dandri Dauri mengkritik keras penundaan Liga 1 untuk kepentingan timnas U23 Indonesia. PSSI menunda Liga 1 2023-2024 mulai pekan ke-31 per 1 April 2024 untuk mendukung timnas U23 Indonesia yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. PSSI menilai keputusan menunda Liga 1 adalah keputusan terbaik agar klub melepas pemain terbaiknya ke timnas U23 Indonesia. Manajer Borneo FC Dandri Dauri menyayangkan keputusan ini karena sama sekali tidak berkomunikasi dengan klub sebelumnya. Padahal menurutnya selalu ada rapat terlebih dulu dengan klub sebelum PSSI mengambil keputusan. Saat itu memang PSSI hanya melakukan rapat dadakan dengan Exco terkait penundaan Liga. Antik PSSI ini, kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada keputusan meeting seperti biasanya, ujar Dandri. Yang terjadi seperti ini, kami mau tidak mau jadi mengikuti, tetapi akan jadi evaluasi, tambahnya. Perilaku PSSI menjadi fokus utama menurut Dandri karena hal semacam ini tidak hanya sekali terjadi. Ini yang harus dibijaki semua stakeholder PSSI dan PT Liga. PT Liga kan hanya manut-manut saja sama PSSI. Selama ini komunikasi itu putus, sekarang yang terjadi akibat dari komunikasi yang tidak seperti biasanya. Kalau dulu ada komunikasi tetapi musim ini sepihak saja mulai dari regulasi U23, sistem championship, nah tiba-tiba regulasi U23 dicabut saja, tambahnya. Hal ini juga semakin diperparah dengan keengganan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berkomunikasi dengan klub. Dandri menilai pelatih asal Korea Selatan itu hanya berlindung di balik ketua umum PSSI. Jangan menjadi tren di PSSI kalau sedikit-sedikit menunda, kata Dandri. Yang perlu dipikirkan itu bagaimana komunikasi dengan klub. Jadwal ini jangan selalu menjadi permasalahan. Pada awal musim kita seharusnya sudah dikasih gambaran. Ketum PSSI ini kan sibuk hanya diberi masukan tapi tidak tahu apa yang terjadi di klub. Yang jelas pesan saya untuk Shin Tae-yong satu saja, jangan berlindung di ketika ketum. Bertemulah dengan pelatih-pelatih klub dan berbicara baik-baik, tambahnya. Sebelumnya Shin Tae-yong memang mengakui sulit meluangkan waktu untuk bertemu dengan klub. Ia mengandalkan PSSI untuk berkomunikasi dengan klub perihal pelepasan pemain untuk timnas U23 Indonesia. Saya mungkin tidak bisa menemui klub satu-satu, ucap Shin Tae-yong. Apalagi timnas sudah ada jadwal dari sebelum-sebelumnya, jadi ya mungkin seharusnya ada komunikasi antara PSSI dan klub, tambahnya. Tom Haya angkat bicara soal peluang timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tinggal selangkah lagi lolos menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong sukses mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Torehan itu membuat tim Merah Putih duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia unggul 4 poin dari Vietnam di klasemen sementara. Terkini Timnas Indonesia sukses sapu bersih 2 kemenangan atas Vietnam. Timnas Indonesia menang 3-0 dan 1-0 dalam 2 pertandingan yang digelar pada 21 dan 26 Maret 2024. Tom Haya mencatatkan debutnya saat menang 3-0 lawan Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi dan mencatatkan 1 assist untuk gol Jay Inces.
Tom Haye dan kolega tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran berikutnya. Pada dua laga sisa, timnas Indonesia akan jumpa Irak dan Filipina. Duel tersebut bakal digelar pada 6 dan 11 Juni 2024 di kandang sendiri. Jika lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia harus finish sebagai juara atau runner-up grup untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ditanya oleh media Belanda, Tom Haye mengaku peluang timnas Indonesia tetap ada. Tentu saja, timnas Indonesia tak boleh meremehkan saat bersua tim-tim yang lebih inferior. Meski begitu, pertandingan bakal tetap berlangsung sulit. Anda harus memastikan bahwa Anda menang melawan, katakanlah, tim-tim kecil, ujar Tom Haye kepada Om Rob Friesland. Tapi itu akan sulit, ujarnya. Pemain andalan SC Heerenveen itu yakin bahwa timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai home base saat bertindak sebagai tuan rumah. Menurutnya, bermain sepak bola di Jakarta tidak akan menyenangkan bagi lawan. Tidak menyenangkan bagi siapapun untuk bermain sepak bola di Jakarta, ujar Tom Haye. Akan sangat berbeda di sana, itu akan sangat sulit bagi beberapa negara, lanjutnya. Di sisi lain, Tom Haye mengaku kesempatan keputaran final Piala Dunia 2026 tergantung pada hasil undian. Tentu saja itu tergantung pada hasil undian, ujar Haye. Di grup mana Anda masuk, ada negara-negara tangguh di antara mereka, ujarnya. Tom Haye ungkap perbedaan pengalaman sepak bola dengan Eropa. Di Indonesia sangat emosional, sangat intens. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye mengungkapkan perbedaan pengalaman sepak bolanya di Indonesia dan Eropa. Tom Haye beberapa waktu lalu mendapatkan debut bersama timnas Indonesia. Pemain SC Heerenveen itu menjadi pemain penting saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam pada laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang dimainkan di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 itu dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0. Tom Haye mengaku mendapatkan pengalamannya saat berada di Indonesia. Ia sudah tiba di Indonesia saat Garuda menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 21 Maret 2024. Akan tetapi pada laga yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 1-0 itu, ia urung masuk skuad. Sepak bola dialami di sana dengan cara yang sangat emosional, kata Tom Haye dilansir bolasport.com dari NOS. Sangat berbeda dengan yang bisa kami lakukan di Eropa. Hotel kami di Jakarta sepanjang hari penuh dengan orang. Ada orang di semua lantai dan di lobi menunggu pemain lewat, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengutarakan betapa gilanya antusias penggemar hingga mendapatkan kado. Kamu terus mendapat hadiah kecil, kata Haye. Foto, gantungan kunci, macam-macam kado kecil-kecil, nggak kebayang betapa gilanya, agak gila. Kami di sana semacam gelembung, di sini aku juga dikenali, tapi tetap menjaga jarak itu sangat intens, ujarnya dilansir dari media Belanda, NOS. Sementara itu, ia mengungkapkan perasaannya setelah membantu timnas Indonesia mengalah Vietnam di Hanoi. Itu istimewa, kata Haye. Indonesia sudah 20 tahun tidak menang di Vietnam, debut dengan hasil seperti itu sangat bagus. Seluruh Indonesia jungkir balik, meledak di media sosial, ujarnya. Dengan kemenangan atas Vietnam di Hanoi, timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Timnas Indonesia butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak ketiga. Tim besutan Sintayong itu selanjutnya akan melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. RSMI FC Utrecht lepas Ivar Jenner ke Timnas U23 Indonesia dukung lolos Olimpiade 2024. Gelandang Timnas U23 Indonesia Ivar Jenner resmi dilepas FC Utrecht untuk persiapan Piala Asia U23 2024 di Uni Emirat Arab. FC Utrecht melalui laman resminya mengonfirmasi melepas Ivar Jenner ke Timnas U23 Indonesia pada Selasa 2 April 2024. Dengan begitu, Ivar dipastikan akan bergabung ke TC Timnas U23 Indonesia di Uni Emirat Arab. Timnas U23 Indonesia bakal berada 10 hari di UEA untuk menjalani persiapan intensif sebelum berlaga di Piala Asia U23 2024 Qatar. Gelandang FC Utrecht dipanggil ke Timnas U23 Indonesia, tulis FC Utrecht.
Tim ini mengadakan 10 hari TC di Uni Emirat Arab untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Turnamen ini akan dilangsungkan bulan ini di Qatar, tambahnya. Dalam rilis tersebut, FC Utrecht juga menyebut rute timnas U23 Indonesia untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024. Tonggak di Piala Asia U23 2024 sangat tinggi, 2 finalis dan peringkat 3 akan lolos langsung ke Olimpiade 2024 Paris, tulisnya. Sementara peringkat keempat akan berharap lolos lewat jalur play-off lawan tim dari benua Afrika, tambahnya. Dengan kabar ini, maka Ivar Jenner jadi pemain abroad pertama yang dipastikan dilepas ke timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengatakan bila 6 pemain abroad akan berbeda-beda waktunya bergabung ke timnas U23 Indonesia. Selain Ivar Jenner, 5 pemain abroad lainnya adalah Justin Hubner dari Cerezo Osaka, Pratama Arhan dari Suwon FC, Rafael Struijk dari Ado Den Haag, Nathan Chu Aon dari SC Heerenveen, dan Marcelino Ferdinand dari KMS Kadeinze. Semua pemain abroad berbeda-beda tanggalnya karena tanggal pelepasan dari klub mereka juga berbeda-beda, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Masih ada di dalam list, untuk Piala Asia U23 harus menyerahkan 23 pemain. Nama yang diumumkan ada 28 pemain, jadi kami sedang push dengan klub dan masih coba agar bisa ke timnas U23 Indonesia, ujarnya. Shin Tae-yong akan tetap menunggu para pemain ini bahkan sampai 1 hari sebelum pertandingan. Masih ada waktu sampai 1 hari sebelum pertandingan Piala Asia U23 nanti, jelas Shin Tae-yong. Dalam pemusatan latihan di UEA, timnas U23 Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba yakni lawan Arab Saudi dan Uzbekistan. Shin Tae-yong memilih fokus untuk mempersiapkan anak asuhnya saat ditanya soal ekspektasinya di Piala Asia U23 2024. Saya bukan Tuhan, jadi saya pastinya cuma bisa berusaha semaksimal mungkin agar dapat hasil yang baik, ujar Shin. Shin Tae-yong beri kabar baik dari permusatan latihan timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia memulai pemusatan latihan TC perdana di Dubai pada Selasa 2 April kemarin. Pada TC yang dilaksanakan di lapangan Humaid Al Tayer Stadium di kawasan komplek Al Nasr SC Dubai, skuad Garuda Muda fokus pada pemulihan. Apalagi mereka baru berangkat dari tanah air pada Senin lalu. Rencananya selama di Dubai ada 2 laga uji coba jelang Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menjelaskan secara keseluruhan kondisi pemain dalam keadaan baik. Hal ini jadi poin penting untuk mempersiapkan tim dengan maksimal. Saat ini memang belum semua pemain skuad Garuda Muda hadir, terutama pemain diaspora. Namun, mayoritas skuad sudah hadir di TC kali ini. Semua berjalan lancar, latihan perdana cuaca juga baik, kondisi para pemain pun juga baik, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan kondisi pemain skuad Garuda Muda memang berbeda-beda. Tujuan TC awal ini adalah menyatukan pemain agar chemistry terus terjaga. Apalagi mereka hanya memiliki waktu 2 pekan sebelum Piala Asia. Tetapi beda-beda taktikal setiap tim dan warnanya pun berbeda. Sebenarnya pekerjaan rumahnya adalah itu harus dijadikan satu menjadi kompak. Dan fokus juga di situ apakah kita ini bisa menjadi satu dalam tim, ungkapnya. Shin menilai bahwa tim pelatih akan berusaha meningkatkan kondisi fisik pemain. Pasalnya Rizky Ridho DKK akan menghadapi lawan tangguh yakni Qatar, Yordania, dan Australia. Berkaca dari Piala Asia 2023 lalu, aspek fisik jadi kunci utama Indonesia memberikan perlawanan sengit saat menghadapi laga berat. Pertandingan pertama di Piala Asia nanti. Jadi ya fokus kita adalah bagaimana meningkatkan fisik pertandingan para pemain dan kekompakan mereka. Selama menjalani 2 laga uji coba nanti, pungkasnya.